Perdagangan indeks yang cukup terkenal terutama indeks Amerika Serikat seperti Nasdaq, Dow Jones, dan S&P 500. Hal ini dikarenakan pasar Amerika sangat liquid. Dan perlu diketahui, perdagangan bursa Amerika per harinya nilai transaksinya adalah 20 triliun dolar. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Handika Catur. Di video sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui perbedaan antara trading dan investasi. Kali ini, kita akan bahas mengenai apa itu instrumen trading investasi yang teman-teman bisa lakukan. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng di bawah ini ya, supaya teman-teman gak ketinggalan update dari DNA Academy. Ada sebuah istilah di dalam pasar keuangan, semakin tinggi potensi keuntungan yang teman-teman dapatkan dari investasi atau trading, maka semakin tinggi pula resiko yang teman dapatkan. Investasi dan trading dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu yang singkat. Teman-teman perlu modal dan waktu yang cukup, serta pengetahuan yang mumpuni untuk menganalisa pergerakan instrumen tersebut. Tentunya, sebelum memulai investasi ataupun trading, teman-teman perlu mengetahui nih, instrumen apa saja yang perlu dilakukan ataupun yang ada dalam investasi dan trading. Yuk simak beberapa instrumennya. Instrumen yang pertama adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi tanda kepemilikan terhadap suatu emiten atau perusahaan. Jadi ketika teman-teman memiliki saham dari suatu perusahaan, maka teman-teman bisa dikatakan sebagai pemilik perusahaan tersebut. Biasanya saham yang diperdagangkan itu tercatat dalam bursa efek. Teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari investasi saham. Ada dua cara. Yang pertama adalah capital gain. Yang kedua adalah dividen. Dividen adalah laba yang dibagikan secara rutin oleh perusahaan. Sedangkan capital gain bisa teman-teman dapatkan ketika harga ataupun suatu saham dalam emiten ataupun perusahaan tersebut itu meningkat secara signifikan. Jadi teman-teman jangan asal nih untuk memilih saham ya. Pilih saham-saham yang unggulan atau yang masuk dalam kategori perusahaan dengan fundamental yang cukup baik, yaitu laporan keuangannya yang baik juga. 2. Valuta asing atau forex. Tentu sudah tidak asing bukan untuk teman-teman. Forex adalah singkatan dari foreign exchange. Dalam perdagangannya, instrumen yang ditransaksikan adalah mata uang asing. Apa bedanya trading forex dan money changer? Perbedaannya hanya pada transaksinya. Money changer dilakukan dalam counter money changer, sedangkan dalam perdagangan forex tidak memerlukan barang fisik. Dan teman-teman bisa melakukan perdagangannya hanya dengan di platform yang bisa teman-teman dapatkan di Play Store dan App Store. Pasar forex memiliki nilai kapitalisasi yang besar dan buka hampir 24 jam dalam sehari, sehingga lebih memberikan kebebasan untuk teman-teman memilih kapan waktu trading yang tepat. Hal ini membuat pasar forex menjadi lebih menarik. Yang ketiga adalah indeks saham. Indeks saham merupakan kumpulan harga-harga saham perusahaan dalam suatu negara. Contohnya di Indonesia, kita kenal yang namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Kelebihan dari perdagangan indeks dibandingkan perdagangan lainnya, teman-teman tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan peluang profit karena tingkat fluktuasi harga yang tinggi. Dan ini cocok buat teman-teman yang tidak punya waktu yang banyak dalam trading. Perdagangan indeks yang cukup terkenal terutama indeks Amerika Serikat seperti Nasdaq, Dow Jones, dan S&P 500. Hal ini dikarenakan pasar Amerika sangat liquid. Dan perlu diketahui, perdagangan bursa Amerika per harinya nilai transaksinya adalah 20 triliun dolar. Ini adalah bursa terbesar di dunia. Yang keempat adalah cryptocurrency. Instrumen ini sedang happening di beberapa tahun ini. Cryptocurrency bisa disebut juga sebagai mata uang digital. Saat ini mata uang digital sudah bisa diinvestasikan dan ditradingkan di Indonesia. Yang harus diingat dalam investasi di mata uang digital ini adalah memilih mata uang digital mana yang tepat. Dan perlu memantau mata uang digital ini agar tidak ketinggalan beritanya. Perubahan harga mata uang digital sangatlah cepat. Yang kelima adalah reksadana. Reksadana merupakan instrumen yang cukup mudah dipelajari. Teman-teman bisa membeli sejumlah unit reksadana melalui manajer investasi. Selama perusahaan unit reksadana menghasilkan keuntungan, maka teman-teman juga mendapatkan keuntungannya juga. Investasi reksadana juga sangat mudah dilakukan karena tersedia melalui platform online yang dapat diunduh secara gratis di smartphone teman-teman. Yang keenam adalah komoditas.
Pasar komoditas terdiri atas sumber daya yang dihasilkan dalam pertanian atau diekstraksi dalam pertambangan, seperti minyak mentah, batu bara, gula, jagung, gandum, ataupun emas. Harga komoditas ditentukan oleh permintaan global. Instrumen komoditas yang cukup terkenal adalah emas ataupun gold. Itu tadi adalah 6 instrumen yang paling banyak dipilih oleh investor dan trader. Pada dasarnya, semua instrumen memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun langkah pertama sebaiknya memilih instrumen yang tepat. Teman-teman bisa pelajari instrumen tersebut lebih mendalam. Jika menjalankannya dengan ikut kalangan orang lain, maka teman-teman tidak fokus hingga pada akhirnya tidak bisa melakukan perdagangan secara optimal. Jika video ini bermanfaat, yuk bagikan video ini ke teman-temanmu segera ya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita. Klik like, komen, dan subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video lainnya dari DNA Academy. Sampai jumpa di video selanjutnya.